Fendi Simbolon usul PDIP ganti sekjen dan ketua umum. Pemerintah tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Residivis curanmor ditembak saat akan beraksi. KKP selidiki motif pembangunan pagar laut di Tangerang. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami berdua kembali hadir pada malam hari ini untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi, diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Selain itu juga kami sudah menyiapkan terkait berita peristiwa terkini dan juga berita seputar olahraga dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Luis Ayu dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi di mana KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif di PT Taspen tahun anggaran 2019. KPK menahan ex-direktur utama PT Taspen Persero Antonius NS Kosasi terkait kasus tersebut. Ia telah mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Pantauan di gedung KPK Rabu malam pukul 20.32 waktu Indonesia Barat. Kosasi turun dari ruang pemeriksaan. Dirinya digiring oleh sejumlah petugas KPK. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penahanan terhadap Antonius dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung dari 8 hingga 27 Januari 2025. Sebelumnya, KPK memeriksa ex-direktur utama PT Taspen Persero Antonius NS Kosasi. Dirinya diperiksa dalam perkara kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen pada 2019. Dalam kasus ini, Antonius diduga terlibat dalam pendapatan dana investasi sebesar 1 triliun rupiah yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 200 miliar rupiah. Bahwa atas penempatan dana atau investasi sebesar 1 triliun pada reksadana Energi itu yang dikelola oleh PT IIM yang melawan hukum tersebut semestinya tidak boleh dikeluarkan. Terdapat beberapa pihak yang mendapat keuntungan, antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar 78 miliar rupiah, PT VSI sekurang-kurangnya 2,2 miliar rupiah, PT PS sekurang-kurangnya 102 juta, dan PT SM sekurang-kurangnya 44 juta. Pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka NSK dan tersangka EHP. Bahwa atas rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka NSK bersama-sama dengan tersangka EHP tersebut diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar 1 triliun pada RD Energi itu yang dikelola PT IMS tidak-tidaknya sebesar 200 miliar rupiah. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka NSK dan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di rutan cabang gedung KPK Merah Putih. Selain Antonius, KPK juga telah menetapkan Dirut PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primarianto sebagai tersangka dalam kasus ini. Dugaan korupsi di PT Taspen berfokus pada penempatan uang perusahaan yang mencapai 1 triliun rupiah dalam kegiatan investasi, di mana sebagian dari investasi tersebut diduga fiktif. Dari Jakarta, Dio Malau, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Mantan terpidana kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku Agustiani Tio Fredilena menjalankan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Agustiani Tio Fredilena diperiksa untuk melengkapi berkas tersangka Hasto Kristianto. Usai diperiksa selama 6 jam, mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fredilena keluar dari gedung KPK pada Rabu petang. Agustiani yang juga mantan kader PDI Perjuangan mengaku dicecar 14 pertanyaan dari penyidik KPK. Agustiani mengatakan pemeriksaannya untuk melengkapi berkas perkembangan kasusnya. Namun Agustiani Tio menolak berkomentar saat ditanya apakah uang suap Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan berasal dari tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mantan anggota Bawaslu itu menyatakan terkait uang suap sudah masuk ranah materi penyidikan, sehingga dirinya tak mau berkomentar. Ada 14 pertanyaan pengembangan dari BAP yang lama. Nanti selanjutnya sama lawyer sama penyidik aja ya ditanyanya ya. Pendalaman materinya apa, Bu? Pak Hasto, Bu. Apa benar uang suap itu berasal dari Pak Hasto? Mana mikir? Itu kan materi ya, nggak boleh ditanyakan ya. Udah ya. Fakta sidang juga, Bu. Baca. Bu, dari aliran dana itu langsung dari Pak Hasto. Baca. Bu, dari aliran
Data itu langsung dari Pak Hasto ke Ibu. Baca putusan Bu Tio aja. Berapa pertanyaan tadi, Bu? 14. Ada Pendalaman materinya apa aja, Bu? Ibu yang paling ini, Bu? Apa sih? Pendalaman materinya apa? 14 ya. Udah ya. 14 ini seputar apa, Bu? Seputar apa, Bu? Mungkin Lihat di putusan Pak, sekitar 10 aja kok saya ya. Putusannya Bu Tio kan udah ada. Ya. Diketahui Agustiani Tio Fridelina merupakan salah satu terpidana dalam kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP Harun Masiku yang telah menjalani hukuman 4 tahun penjara pada tahun 2020 dan kini telah bebas. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 2 rumah milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto. 2 rumah tersebut yang terletak di Bekasi, Jawa Barat dan di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari 2 tempat itu, KPK berhasil menyita barang-barang elektronik dan sejumlah catatan milik Hasto. KPK telah melakukan penggeledahan di kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang berada di 2 tempat. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, dari penggeledahan yang telah dilakukan oleh KPK, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang-barang elektronik dan dokumen atau catatan milik Hasto. Selain itu, Hasto akan kembali dipanggil KPK. Pada pekan depan, usai pada tanggal 6 kemarin Hasto tidak memenuhi panggilan KPK. Pak HK untuk dipanggil lagi minggu depan, silakan ditunggu saja ya. Yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Diketahui KPK telah menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan pertama kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Usai dirinya resmi menjadi tersangka KPK, namun Hasto pun meminta penjadwalan ulang kepada KPK. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan dirinya sudah menerima surat pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk hadir pada hari Senin 13 Januari mendatang. Hasto pun menyampaikan dirinya akan hadir memenuhi panggilan KPK sebagai warga yang taat hukum dan untuk memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto terlihat muncul dan memimpin jumpa pers mengenai persiapan hari ulang tahun partai di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis sore. Dalam kesempatan itu, Hasto turut menanggapi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka KPK dan menyatakan akan memenuhi surat panggilan dari KPK pada 13 Januari mendatang. Hasto juga menegaskan bahwa dirinya akan hadir memenuhi panggilan KPK sebagai warga yang taat hukum, sekaligus akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya perlu tegaskan bahwa saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami keseluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Lembaga anti rasuah memeriksa eks-penyidik KPK Ronald Paul Sinyal yang usut perkara suap Harun Masiku sebagai saksi. Selama diperiksa, Ronald sebut eks-ketua KPK Firly Bahuri terlibat dalam perintangan penyidikan perkara tersebut. Eks-penyidik KPK, Ronald Paul Sinyal beri kesaksian di Gedung Merah Putih KPK Rabu siang. Ia diperiksa selama hampir 4 jam. Ronald dimintai keterangan soal proses penyidikan Harun Masiku. Dalam kesaksiannya,
Ronald mengaku hadapi kendala, yakni saat akan tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka serta penggeledahan di kantor DPP PDI Perjuangan. Ronald melihat kendala muncul karena pimpinan KPK satu ini, yaitu Firly Bahuri, tak beri izin atau menghalang-halangi penyidikan. Adanya perintangan lah terkait penanganan tersebut. Sekarang kan sudah pergantian pimpinan yang ditenggarai oleh Pak Setio, dan beliau pun sangat mendukung untuk pengembangan kasus tersebut agar akhirnya bisa dimajukan tersangka yang baru. Sebenarnya dari dulu juga saya sudah mau mengajukan tersangka ya salah satunya yang sekarang udah dimajukan ya. Jadi bukan karena perkara politik dan semacamnya. Kalau yang saya rasa sih tadi saya sampaikan kepada penyidik Rosa dan beberapa penyidik yang lainnya, memang tidak ada faktor politik untuk perkara tersebut menjadi pengajuan tersangka yang terbaru. Tapi perintangannya ada dari internal sendiri gitu Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Gitu. Oh, ceritanya seperti apa Bang? Apanya? Waktu itu. Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu, sedang panas dan semacamnya. Itu saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya, dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu yang terjadi di. Kalau yang saya ditanyakan tadi, kenapa tidak disetujui terkait penggeledahan di kantor DPP pada saat awal 2020 itu, emang bukan hanya dari Dewas dan semacamnya, emang dari atasan sendiri, dari pimpinan sendiri pun tidak berani mengeluarkan terkait penggeledahan di kantor DPP PDIP. Jadi tidak sampai ke arah Dewas sih, pada saat itu belum sampai ke sana, baru izin ke Kasatgas dan sampai ke pimpinan, emang pimpinan tidak mengeluarkan izin. Ronald berharap Firly Bahuri juga akan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Tio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar perayaan HUT Partai ke-52 yang diselenggarakan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Menurutnya, surat penegasan pimpinan MPR atas tidak berlakunya TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 itu menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30 SPKI tidak terbukti. Tak hanya itu, Megawati juga menilai kebijakan MPR dan juga Presiden Prabowo Subianto mengenai pemulihan nama baik Bung Karno tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyebut bahwa status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK merupakan sebuah petaka besar yang dialami PDI Perjuangan. Dalam hal ini, Effendi mengusulkan agar dilakukannya pergantian kepengurusan mulai dari Sekjen hingga Ketua Umum PDI Perjuangan. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon angkat bicara terkait penetapan tersangka oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Menurutnya hal tersebut merupakan petaka besar bagi partai PDI Perjuangan. Ia menilai selama menjadi kader PDI Perjuangan, belum pernah ada posisi tinggi kader partai berlambang banteng itu, sebesar kasus Hasto yang kini telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan agar dilakukan pergantian kepengurusan partai, dari Sekjen hingga Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya, itu kan dengan sendirinya. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang
lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi ya sebagaimana yang biasa dilakukan. Saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umum ini juga harus diperbarui. Ya, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Partai itu kan diatur oleh undang-undang parpol. Jadi harus pertanggungjawaban kepada publiknya juga harus tinggi. Bukan soal regenerasi, harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga. Bahwa ini kan ada hal yang pelanggaran hukum. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pangkostrat Legend TNI Muhammad Fajar bersama PJ Bupati Bekasi Dedi Supriyadi meresmikan pembangunan tahap 1 Batalion Intai Tempur Kostrat di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pangkostrat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta mendukung dalam proses pembangunan. Pangkostrat Legend TNI Muhammad Fajar bersama PJ Bupati Bekasi Dedi Supriyadi meresmikan pembangunan tahap 1 Batalion Intai Tempur Kostrat di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, Pangkostrat disambut oleh Danyon Taipur Kostrat Mayor Infrenti Sudarmin, dilanjutkan dengan pengalungan kain selamat datang oleh PJ Bupati kepada Pangkostrat dan tari penyambutan. Dalam sambutannya, Pangkostrat juga mengatakan jika Kostrat sebagai satuan terbesar dan terkuat dengan 3 divisi infanteri bertekad untuk tampil menjadi satuan pemukul strategis TNI Angkatan Darat. Untuk mewujudkan itu tentunya harus mempunyai prajurit yang selalu siap dan mampu melaksanakan tugas operasi dalam segala bentuk medan dan cuaca, serta siap untuk digerakkan melaksanakan tugas kapanpun dan dimanapun juga. Membangun Batalion Intai Kostrat ini menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih sempurna. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah salah satu hari yang bersejarah untuk Intai Kostrat, untuk satuan ini, karena pembangunan dari Batalion Intai Kostrat tahap 1 sudah bisa diselesaikan di akhir tahun 2024. Dan kebetulan ini awal tahun, kita juga tentunya berharap pembangunan Batalion Intai Kostrat di tahun 2025 nanti sebagai kelanjutan pembangunan tahap pertama ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan yang sama, PJ Bupati Bekasi Dedi Supriyadi menyampaikan apresiasi atas sinergi antara TNI khususnya Kostrat dan pemerintah Kabupaten Bekasi yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan prajurit. Konsisten pembangunan ini karena memang tadi saya bilang akan menilai memiliki nilai ketika kesejahteraan dan keamanan itu saling membutuhkan. Ya tadi dua sisi mata uang itu kita saling membutuhkan di dalam menjaga dan juga untuk kesejahteraan khususnya di Kabupaten Bekasi, karena kita adalah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dan juga nilai investasi di kita juga terbesar juga di Indonesia. Salah satunya Provinsi Jawa Barat adalah di Bekasi. Jadi ini yang dipandang penting dan perlu untuk tentunya menjaga stabilitas iklim investasi dan juga menjaga keamanan bersama TNI Polri di wilayah Kabupaten Bekasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda tetap menyaksikan Menyapa Malam. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi calon lokasi revitalisasi tambak Pantura yang berada di Desa Desari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lokasi tersebut saat ini berstatus tambak idle sehingga nantinya akan direvitalisasi menjadi tambak budidaya modern. Menurut Sakti, revitalisasi lahan tambak sebenarnya dilakukan di sejumlah lokasi tambak idle yang tersebar di Banten hingga Banyuwangi. Untuk Karawang menjadi lokasi pertama yang direvitalisasi karena lokasinya ada di lahan milik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Nanti akan dibangun di pinggirnya itu ada yang namanya mangrove belt, lalu di tengahnya nanti ada sarana budidaya, lalu ada industri pabrik pakan, industri pengolahan dan seterusnya, sehingga akan di wilayah ini nanti seluas 7.500 saya minta kepada Pak Dirjen untuk bisa dikembangkan menjadi 10.000 itu tidak kurang dari 20.000 tenaga kerja atau bahkan lebih dari 20.000 tenaga kerja. Dengan demikian diharapkan lokasi tambak budidaya di Desa Sedari tersebut mampu menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja. Sakti menyebut tenaga kerja nantinya akan diambilkan dari masyarakat setempat. Ia mengungkapkan investasi sebesar 15 triliun rupiah akan diberikan di lokasi tersebut untuk revitalisasi tambak hingga pembangunan pabrik. Nantinya proyeksi pendapatan tahunan dari lokasi itu bisa mencapai 13 triliun rupiah. Lebih lanjut, Sakti menyampaikan bahwa revitalisasi tambak secara keseluruhan akan menyasar 78.880 tambak idle di Banten hingga Banyuwangi. Seluruh lokasi akan disulap menjadi tambak modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia dan Kapolri bersinergi dalam memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran Indonesia.
Hal ini merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi masyarakat yang akan berangkat secara ilegal dan rentan menjadi korban sindikat perdagangan orang. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo komitmen bersama dalam memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran Indonesia khususnya yang berangkat ke luar negeri secara unprosedural. Dalam pertemuan tersebut, Menteri P2MI Abdul Karding menyoroti data yang menunjukkan bahwa 90% pekerja migran mengalami eksploitasi dan juga ketidakadilan merupakan mereka yang berangkat secara unprosedural. Oleh karena itu, ia meminta dukungan Polri untuk terus menekankan angka tersebut. Kami menemukan data bahwa rata-rata warga negara yang bekerja di luar negeri yang kena masalah, baik itu terjadi eksploitasi, overcharging, ketidakadilan, bahkan mengarah ke human trafficking, itu adalah rata-rata mereka yang berangkat secara unprosedural. Poinnya 90%. Nah, oleh karena itu kami matur kepada Pak Kapolri beserta jajaran bahwa kami mohon bisa dibantu dan bekerja sama untuk satu hal ini, bagaimana menyelamatkan, melindungi warga kita dalam hal mereka tidak dipastikan tidak mengalami atau meminimalisirlah perlakuan tidak adil, eksploitasi, bahkan cenderung ke perbudakan modern yang ada di luar negeri. Menteri P2MI juga mengungkapkan optimis kerjasama ini akan memberikan dampak signifikan dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Senada dengan Menteri P2MI, Kapolri menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Des Khusus atau Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO yang digagas Kementerian P2MI. Langkah ini bertujuan untuk memberantas praktik ilegal dan juga melindungi hak-hak pekerja migran. Kami juga akan meningkatkan kerjasama melalui pencegahan, kegiatan yang bersifat preventif, penegakan hukum, dan tentunya juga bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait dengan bagaimana memikirkan nasib masyarakat kita yang sudah terlanjur kemudian terjebak dalam sindikat ataupun terlanjur berangkat melalui jalur unprosedural. Tentunya langkah kita yang pertama adalah bagaimana kita segera melakukan penindakan dan setelah itu kita lakukan perbaikan-perbaikan dan dalam perjalanannya tentu kita akan terus bekerja sama, Des akan kita bentuk. Dengan adanya sinergi ini diharapkan angka pekerja migran yang berangkat secara unprosedural dapat ditekan dan juga perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri semakin optimal. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam pidato pembukaannya pada pernyataan pers tahunan Menlu 2025 mengucapkan terima kasih kepada Retno Marsudi atas capaian diplomasi Indonesia kurun waktu 1 dekade di Indonesia. Sugiono pun turut memuji Retno Marsudi dengan panggilan Duta Besar saat berpidato di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta. Pada pidato pembukaan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia saat ini memberikan ucapan terima kasih kepada Retno Marsudi sebagai Menlu terdahulunya yang membawa arah diplomasi Indonesia ke dunia secara positif. Menurutnya di bawah kendali Retno Marsudi selama 10 tahun penuh, Retno Marsudi meletakkan banyak hal untuk peningkatan diplomasi tanah air. Hal menarik dalam pidato pembukaan ini adalah Menlu Sugiono menyebut Retno Marsudi yakni Duta Besar. Meskipun dalam agenda PPTM 2025, Retno Marsudi sebagai mantan Menteri Luar Negeri tidak hadir. Sugiono turut menyampaikan ungkapan terima kasih kepadanya atas susunan tim terbaik yang dimiliki Kementerian Luar Negeri, sehingga proses transisi kepemerintahan dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, izinkan saya juga untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Duta Besar Retno Marsudi yang
2 hari lalu beliau menyampaikan tidak bisa menghadiri acara ini karena sudah ada komitmen yang dibuat sebelumnya. Saya berterima kasih atas kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia selama 1 dekade yang telah meletakkan banyak hal dalam rangka meningkatkan diplomasi Indonesia. Dan saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan saya tim yang terbaik di Kementerian Luar Negeri ini sehingga proses transisi ini bisa berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim Liputan Sinpo TV. Dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun ini, Sugiono menyoroti soal alasan utama Indonesia bergabung dengan organisasi BRICS sebagai wujud perpolitikan luar negeri yang bebas aktif. Sugiono pun menegaskan bahwa Indonesia dianggap menjadi salah satu kekuatan penting yang dimiliki BRICS pasca bergabungnya sejak awal tahun ini. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam pidatonya pada pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2025 mengungkapkan Indonesia menjadi kekuatan baru yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi BRICS pasca bergabungnya pada awal tahun ini. Menurut Sugiono, meskipun Indonesia telah bergabung dengan BRICS, ia justru menegaskan politik Indonesia tetap teguh ke arah politik luar negeri bebas aktif. Dalam pidatonya, Sugiono mengatakan melalui organisasi ini, Indonesia dapat mengurai serta mencegah konflik ketegangan, persaingan geopolitik dan geoekonomi yang masif yang terjadi hingga saat ini. Meskipun banyak pihak yang mempertanyakan posisi Indonesia yang masuk ke BRICS, Sugiono memastikan keputusan ini merupakan konsistensi dari diplomasi Indonesia selama kurun waktu puluhan tahun. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Awalnya banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Karena keputusan ini bukanlah merupakan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun. Lebih dalam, melalui penegasan ini pemerintah dapat senantiasa menjunjung politik luar negeri yang bebas aktif, serta turut andil dalam penyelesaian konflik yang ada di seluruh dunia. Dari Jakarta, Max serta juru kamera Azizul Hakim, tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Isi pidato pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan arah diplomasi Indonesia saat ini tidak akan berpihak ke bagian kubu tertentu seperti pada isu yang beredar saat ini. Menteri Luar Negeri memastikan Indonesia akan tetap aktif di forum dunia serta memperkenalkan ideologi Pancasila di tiap organisasi dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan arah diplomasi Indonesia ke depannya akan lurus sebagaimana yang dilakukan oleh Menlu terdahulu, yakni perdamaian serta kerjasama yang inklusif dan juga berkelanjutan. Menurut Sugiono, keberpihakan terhadap kubu tertentu sebagaimana seperti isu yang beredar tidak akan terjadi di bawah kepemimpinannya. Dalam pidato resminya di pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2025, Sugiono mengungkapkan keaktifan Indonesia dalam forum dunia juga turut memperkenalkan ideologi Pancasila. Hal ini dilakukan Indonesia di mana kelima sila yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman baru bagi negara-negara dunia dalam sektor apapun. Adapun sikap yang dibeberkan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri untuk dapat selaras dengan visi Astacita kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia yang maju dan makmur. Program Astacita ini menjadi landasan pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan, mulai dari memantapkan sistem pertahanan dan juga keamanan negara, memperkokoh ideologi negara hingga kemandirian bangsa yang teguh. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan menempatkan diri di panggung dunia sesuai dengan marwahnya sebagai sebuah
negara besar, dan sebagai mitra terpercaya serta tetangga yang baik. Dalam konteks ini, maka diplomasi kita tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, dan visioner. Diplomasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi semua. Dengan kata lain, diplomasi yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Astacita sebagai panduan strategisnya. Lebih luas, melalui arah diplomasi Indonesia yang jelas ini dapat membawa perubahan sendiri bagi masyarakat Indonesia bahkan negara lain, serta memperkenalkan 5 sila yang terkandung dalam ideologi Pancasila milik Indonesia. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Tim Sukses Ridho Ahmad Riza Patria mengungkap bahwa kubu paslon Ridho mengurungkan niat untuk menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Ya, Riza menyebut bahwa pimpinan Kim Plus ini mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kemajuan Jakarta. Kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana gugatan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Tim Ses Ridho, Ahmad Riza Patria, dalam acara rapat pleno terbuka penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta, Kamis 8 Januari 2025. Riza menyatakan, keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan mendalam oleh partai-partai pengusung, termasuk pimpinan Partai Kim Plus. Riza menyebutkan bahwa fokus utama keputusan adalah untuk menghindari polemik dan konflik di masyarakat. Lebih lanjut, Riza menegaskan bahwa partai-partai pengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono juga mengutamakan kebersamaan dan kepentingan bangsa, serta menjaga stabilitas Jakarta. Cukup ya? Jadi pimpinan partai mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Karena ini DKI Jakarta, kita tidak ingin ada polemik, ada gejolak, ada konflik dan lain-lain. Itulah sebabnya kenapa pimpinan partai memutuskan untuk tidak maju di MK. Ya. Jadi sekali lagi, apalagi Bapak Prabowo, Pak Dasko, dan pimpinan partai lainnya, selalu mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, dan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan partai, di atas kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Ses Ridho atau Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria menyatakan partai-partai pengusung pasangan Ridho akan membangun sinergi pasca Pilkada dengan Pramono Rano. Hal tersebut untuk mendorong dan juga memajukan program pembangunan Jakarta menjadi lebih baik. Ketua Tim Ses Ridho Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa 16 partai pengusung paslon Ridwan Kamil dan Suswono berkomitmen akan turut membantu dalam merealisasikan program-program aspirasi masyarakat di bawah kepemimpinan Pramono Rano. Dalam kesempatannya, Riza menyebutkan bahwa pasca Pilkada, tugas utama adalah berkolaborasi untuk menunjang pembangunan dan kemajuan Jakarta. Riza Patria juga mengajak semua pihak untuk lebih berperan aktif mendorong program-program kemajuan untuk menjadikan kota Jakarta yang lebih baik. Jadi kami ini kan punya 16 partai pengusung, ya. Dan seluruh partai yang ada di DPRD, ya, minus PDIP itu adalah pengusung pasangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Tentu setelah selesai hari ini, tugas kita selesai urusan kampanye, selesai urusan pilkada, tugas kita bersama-sama sebagai partai yang duduk juga di DPRD DKI Jakarta adalah ikut terlibat aktif sebagai tugas-tugasnya untuk juga memajukan, ya, kota Jakarta. Dan juga kami akan menyampaikan partai-partai di DPRD apa yang menjadi program-program pasangan Ridho melalui partai-partai yang ada di DPRD, ya, gitu ya. Jadi bekerja sama yang baik, ya. Selesai urusan pilkada, selesai kampanye, mari kita sama-sama membangun kota Jakarta bersama-sama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambangi Istana Merdeka Jakarta untuk bertemu Mensesnek Prasetyo Hadi.
Setelah menemui Mensesnek, Yusril menyebutkan pemerintah tengah membahas pertimbangan kepala daerah yang tidak bersengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi agar dilantik lebih dahulu. Saat ditemui di istana, Yusril mengatakan pemerintah tengah melihat lagi putusan MK yang sudah ada. Selain itu, menurut dia, pemerintah berencana membicarakan wacana beda jadwal pelantikan kepala daerah ini dengan DPR. Yusril menyebutkan pihaknya juga akan membahas secara teknis terkait ini dengan Mendagri Tito Karnavian dan MK. Dia berharap tidak ada permasalahan saat implementasi di lapangan ke depannya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru ya, Prof? Yang terbaru ya mengenai pelantikan kepala daerah yang terpilih ya. Sebagian kan sudah tidak ada sengketa, sebagian sengketanya baru dimulai di Mahkamah Konstitusi dan yang sengketa itu kan sekitar 300-an, jadi lebih banyak daripada yang nggak sengketanya. Nah, pemerintah tuh berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus saja di Mahkamah Konstitusi, tetapi yang sudah ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk bagaimanakan, apakah dilantik lebih dulu, dan itu kita melihat ada 2 putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari Mahkamah Konstitusi, dan pemerintah juga akan membicarakan hal itu dengan DPR nantinya. Jadi hanya itu aja yang dibicarakan. Diketahui berdasarkan PMK nomor 14 tahun 2024, pembacaan putusan sengketa hasil pilkada dilakukan pada 7 hingga 11 Maret 2025. Kemudian penyerahan salinan putusan pada 7 hingga 13 Maret 2025. Sidang perselisihan hasil pilkada telah dimulai pada Kamis 9 Januari lalu. Ada 310 perkara yang diregistrasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan menyampaikan beragam informasi menarik lainnya. Tetap di Menyapa Malam. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Pemirsa, terekam kamera CCTV aksi pencurian sepeda motor milik penghuni kos di Jalan Air Bersih Medan, Sumatera Utara pada Jumat subuh. Tidak tanggung-tanggung, pelaku berjumlah 7 orang berhasil membawa kabur 3 unit sepeda motor milik anak kos dalam hitungan menit. Berbekal rekaman kamera CCTV, 4 dari 7 pelaku yang merupakan komplotan spesialis pencuri sepeda motor akhirnya berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Kota. Keempatnya masing-masing berinisial S, M, R, dan A ditangkap petugas di rumahnya masing-masing di Kota Medan pada Selasa malam. 3 tersangka terpaksa ditembak kakinya oleh petugas karena berusaha kabur saat ditangkap. Kapolsek Medan Kota Kompol Selvi Kamis siang mengatakan keempatnya merupakan komplotan pencurian sepeda motor yang menyisir rumah-rumah kos yang dihuni para mahasiswa dan pekerja. Modusnya para pelaku mengincar para penghuni kos yang memiliki kendaraan dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah kos tanpa penjagaan. Setelah merusak gembok pagar, 3 pelaku masuk ke halaman rumah kos dan membawa kabur motor yang mereka incar. Dari penangkapan para tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti di antaranya kunci letter T dan pakaian-pakaian pelaku. Sementara sepeda motor para milik korban telah dijual kepada penadah oleh para pelaku. Ya sekaligus, tapi ada jeda waktu 5 menit, 10 menit. Menurut keterangan saksi dan para pelaku juga, mereka melakukan aksi di beberapa tempat, beberapa kali juga. Enggak, kalau di tempat kami, di kos-kosan, di tempat lain bukan di kos-kosan. Nah, dari 3 kendaraan yang dicuri, ada 1 yang sudah dijual, ada 1 dipindah tangan, 1 lagi diamankan. Saat ini polisi masih berburu 3 tersangka lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Baru setahun menghirup udara bebas, residivis spesialis pencurian sepeda motor inisial LAN alias Icen kembali harus berurusan dengan hukum. Icen kembali melakukan tindakan kriminal bersama rekannya membawa kabur sepeda motor. Terakhir tersangka beraksi bersama rekannya yang kini masih buron pada 24 Desember tahun lalu di area parkir minimarket di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku yang membawa kabur sepeda motor salah seorang konsumen terekam kamera CCTV yang terpasang di minimarket tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan bermodalkan rekaman kamera CCTV, petugas akhirnya berhasil menangkap tersangka pada Jumat kemarin. Tersangka ditangkap saat akan beraksi kembali mencuri sepeda motor konsumen minimarket di Jalan Gedung Arka Medan, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti kunci khusus merusak induk kunci motor. Saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti, tersangka berusaha kabur dan terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kanannya oleh petugas. Kapolsek Medan Kota Kompol Selvi Kamis sore mengatakan pelaku merupakan residivis dan baru keluar penjara setahun lalu. Diduga tersangka dan rekannya merupakan pelaku pencurian sepeda motor spesialis konsumen minimarket. Pelaku ada residivis 1 tahun yang lalu dia baru keluar dari penjara dan sekarang melakukan aksinya lagi. Ada temannya, tapi temannya masih kami lakukan pengembangan untuk dilakukan penangkapan kemudian. Yang bersangkutan ditangkap juga di Gedung Arca, yaitu tepatnya di Indomaret juga. Saat penangkapan, yang bersangkutan sedang membawa kunci T juga. Diduga dia akan melakukan aksi yang serupa juga. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan mencari barang bukti sepeda motor korban yang telah dijual ke penadah dengan harga 2,5 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria bersenjata tajam diduga melakukan aksi pencurian di salah satu Indomaret pada Kamis 9 Januari 2025 pada pukul 7.30 pagi tadi. Melihat adanya aksi kejahatan tersebut, warga sekitar segera bertindak mengepung pelaku hingga tidak dapat melarikan diri.
Pada pagi hari tanggal 9 Januari 2025, terjadi aksi pencurian di Indomaret Sukamulya, Tasikmalaya. Seorang pria berusia 32 tahun Wijaya diduga melakukan perampokan dengan menodongkan pistol mainan kepada kasir untuk mengambil uang dan barang dagangan. Warga setempat segera bertindak dan berhasil menangkap pelaku sebelum ia melarikan diri, meskipun sempat melawan. Pelaku kini diamankan bersama barang bukti berupa pistol airsoft gun dan uang tunai lebih dari 1,9 juta rupiah. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota. Karena usai aksinya, pelaku berhasil ditangkap oleh warga setempat dan petugas Pol PP Kota Tasikmalaya serta penjaga minimarket tersebut. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Seorang pria yang baru saja menikah tewas tenggelam saat tengah mandi di sungai. Sementara itu, sang istri histeris hingga jatuh pingsan saat mengetahui suaminya hilang di bawah arus sungai. Inilah detik-detik Ari Pranata melompat untuk mandi di Sungai Bedera, Kecamatan Medan, Marelan. Pria 21 tahun itu tenggelam terbawa derasnya arus Sungai Bedera yang deras. Sementara sang istri, Siti Azizah yang datang ke lokasi tenggelamnya sang suami, histeris dan jatuh pingsan. Awalnya, korban yang baru menikah melompat dari jembatan untuk mandi di Sungai Bedera Lingkungan, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan, Senin sore. Tak berapa lama terjun ke sungai, korban sempat berusaha berenang ke tepi seberang sungai. Naas, arus sungai cukup deras menyeret tubuh korban dan hilang. Warga sempat berusaha melakukan pencarian sebelum akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Basarnas Kota Medan. Anak itu lompat dari jembatan nggak lama selang ada 20 meter udah melambaikan dua belah tangannya. Cuma yang lain begitu mengejar nggak dapat. Timbul lagi di sekitar 30 meter lagi nampak nongol rambutnya, dikejar lagi udah nggak dapat lagi sampai saat ini pun nggak. Tim Basarnas Kota Medan yang melakukan pencarian selama 2 hari menyisir sungai. Akhirnya Arif Pranata berhasil ditemukan pada Selasa sore. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Setelah ditemukan, langsung dibawa ke rumah orang tua korban yang berada di Mabar, dan hasil identifikasi bahwasannya yang bersangkutan murni tenggelam, mati karena tenggelam dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Setelah dievakuasi oleh tim Basarnas bersama Polsek Medan Labuhan, jasad korban lalu dibawa ke rumah orang tuanya di daerah Kecamatan Medan Deli. Jenazah korban kini sudah dikebumikan. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota DPR fraksi Demokrat, Herman Kairon, menanggapi temuan pagar misterius yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Menurutnya hal tersebut telah menyalahi perundang-undangan yang telah diatur pemerintah. Viral sebuah pagar misterius yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut terbuat dari bambu setinggi 6 meter, lengkap dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung pasir. Menanggapi temuan pagar misterius ini, anggota DPR fraksi Demokrat, Herman Kairon mengatakan bahwa hal itu telah melanggar Undang-Undang Kelautan. Menurutnya, tanpa adanya izin yang lengkap, tidak diperbolehkan memasang pagar di laut, meskipun itu terkait dengan proyek reklamasi. Laut itu kan diatur, ada aturannya. Kalau di Indonesia ada Undang-Undang Kelautan. Kalau dalam konvensi internasional ada UNCLOS 82, United Nations Convention Law of the Sea, tahun 82, yang mengatur terhadap laut adalah sebagai common property, gitu ya. Nah, oleh karenanya sebetulnya tidak serta-merta seseorang dapat memiliki laut, karena bahkan di dalam Undang-Undang Kelautan itu kan diberi sepadan garis pantai, yang itu juga menjadi common property gitu. Nah, kalau laut saja sudah dipagar, ya sudah pasti ini menyalahi terhadap peraturan perundang-undangan gitu. Nah, kecuali kalau kemudian bahwa itu memang sudah dalam konsesi pengerjaan yang tahapannya sesuai dengan undang-undang. Karena misalkan pemagaran itu adalah bagian yang akan dilakukan reklamasi. Ya, selama bahwa perizinannya belum ditempuh, belum ada izin dari negara untuk melaksanakan itu, ya nggak bisa pemagaran gitu. Kecuali kalau memang sudah ada izin dari negara, semuanya sudah ditempuh, amdalnya sudah ada, kemudian izin-izin reklamasinya sudah legal, sudah bisa menjadi landasan, ya itulah kegiatan reklamasi namanya gitu. Tapi kalau tiba-tiba dipagar laut gitu, atau kemudian laut dikapling, ya nggak bisa, aturannya tidak begitu. Laut itu adalah sebagai common property. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Usai viralnya pemagaran laut yang membentang di Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu, pemerintah dalam hal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penyegelan secara langsung. Saat ini KKP tengah melakukan penyidikan intensif terkait alasan dibangunnya pagar dari bambu tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan langsung menghentikan adanya kegiatan pemagaran laut dari komoditi bambu tanpa izin di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Penghentian ini dilakukan pemerintah usai tidak ditemukannya perizinan secara sah melalui persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bung Nugroho Saksono, terjun langsung usai mendapat arahan langsung dari Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Ipung juga menyampaikan penyegelan aktivitas pemagaran ini dilakukan untuk mencari pelaku yang bertanggung jawab penuh akan kegiatan ini. Melalui hasil investigasi dan juga pengambilan gambar melalui udara, pemagaran laut ini terbentang mulai dari Desa Margamulya hingga Desa Ketapang serta Desa Patra Manggala ke Desa Ketapang dengan konstruksi bahan dasar pemagaran dari cerucuk bambu. Pemagaran laut yang sudah viral ini dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKKPRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Negara tidak boleh kalah. Sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh karena lalu lintasnya terganggu oleh pagar tersebut. Lebih lanjut, viralnya berita ini pun turut terdengar hingga ke Presiden Prabowo Subianto dengan tindak lanjutan saat ini tengah menginvestigasi motif dan juga pelaku-pelaku pemagaran laut di Kabupaten Tangerang ini. Dari Jakarta, Max Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.